Diambil dari Lukas dan Pema ya, Lukas 1 ayat 38. Saya akan baca untuk kita semua. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Horas. Inawa macalah seroha ala di Pangido Abang Reses Deta Mahathir Manurung untuk melayani firman. Hari ini agak ngeri-ngeri sedap juga di pengkhotbah YouTube kita meminta saya yang berkhotbah di sini. Dan 25 tahun pendetaan adalah hal yang luar biasa. Pertama saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Binsar Pepahan, Pandita HWP Dong, nama asal Moladong dan syukur di Bagasa Rohana Isidol Tarik pada zaman. Saya pendeta HWP yang ditugaskan menjadi dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta atau dulu namanya STT Jakarta, dan sekarang dipercaya sebagai ketua atau rektor di sekolah tersebut. Dan saya bangga juga karena abang kami ini juga adalah seorang alumnus dari STT Jakarta setelah pindah dari STT. Jadi abang ini dua dia, kelompoknya banyak, makanya banyak temannya. Dia dua sekolahnya, kayak banyak temannya. Dan kami juga bangga sekali karena 25 tahun bukanlah usia yang muda dalam kependetaan Minang 25 tahun adalah usia yang sudah bisa jadi evolus. Ale tangyangna nanti sekjen dong. Dan juga saya senang sekali karena hari ini kita mendengarkan pujian-pujian yang indah dari beberapa paduan suara, terutama dari KBP Maranatha Rohulu dan tadi Rosiska Manurung. Memang setahu saya Manurung ini jago-jago bernyanyi. Nah, di sini ada Martin Manurung yang kalau nggak jadi anggota DPR dia sebenarnya penyanyi. Saya tahunya dia penyanyi dulu, jadi kami sering bernyanyi suara tinggi sekali. Saya nggak tahu apakah Mang Preses nanti akan bernyanyi juga. Ada di mana? Dan juga saya ingat juga tahun lalu abang ini ketika saya habis memberi ceramah di distrik Bekasi lalu mengatakan, saudari mah blok selamat megabe profesor ko inna. Lu kan tahun nasab dulu, udah mana tahun nasab lalu kau. 2 tahun nasab dulu, jadi profesor pe lainnya dok selamat abang on. Ala udah berani mantuk selamat abang dan. Tetapi nama hari ini temanya adalah jadilah menurut kehendakmu. Jadilah menurut kehendakmu sebenarnya kalau kita pertanyakan, maka ini sebenarnya dekat sekali dengan konsep kita, pemahaman kita tentang Tuhan. Apa alasan kita mengasihi Allah? Mengapa kita mengasihi Allah? Apa alasannya? Macam-macam. Saya pikir apakah Amang Inang mengasihi Allah supaya masuk surga? Apakah Amang Inang percaya pada Tuhan supaya sembuh dari berbagai penyakit? Amang juga bisa percaya pada Allah supaya bahagia? Atau mungkin ada juga yang supaya bertambah rezeki? Macam-macam motivasi kita untuk mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita tanya, Amang Inang, apa alasan kita mengasihi pasangan kita? Apakah kita mengasihi pasangan kita? Macam-macam juga. Belakangan ini memang saya melihat ada sebuah penelitian yang mengatakan di Jepang sekarang ada pasangan suami istri yang pisah rumah. Jadi bukan cuma pisah kamar, ekstrim ya, pisah rumah. Supaya alat asadam berbeda. Memang kalau nggak pisah rumah, saya stokna dan gue memang badan. Gitu kan? Jadi di Jepang ada yang pisah kamar, sekarang sudah pisah rumah.
Ini solusi juga buat di Jepang. Kalian kita menanggapi. Apa alasan kita memilih pasangan kita? Kita bisa memilih pasangan kita karena penampilan fisik. Kita bisa memilih pasangan untuk menjadi pendamping hidup, untuk partner kita, atau bahkan kita bisa memilih pasangan untuk menaikkan karir kita. Tapi apapun alasan kita memilih, sebenarnya cuma dua klasifikasinya. Setiap jawaban kita dalam memilih Allah, kenapa kita mengasihi Allah atau mengasihi pasangan kita, cuma dua alasan. Alasannya supaya sama karena. Asa, dohot, Allah. Supaya dan karena. Kalau supaya ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang mau kita ambil. Jadi kalau saya suka sama dia, ada yang mau saya ambil dari dia, supaya kau temani aku sepanjang hidup. Itu supaya. Jadi belum terjadi, tapi kita minta supaya. Kalau karena sudah terjadi, maka kita balas. Kenapa kau sayang sama aku? Karena baiknya dirimu. Jadi dia baik duluan, baru kita sayang sama dia. Karena supaya kita baik sama dia, supaya dia membantu kita. Dua alasannya, saudara-saudara. Kenapa kita memilih Tuhan? Apakah supaya Tuhan baik sama kita, atau karena Tuhan baik sama kita? Kenapa kita memilih pasangan kita? Supaya ada pendamping hidupku, atau karena dia sudah baik sama aku? Di dalam alasan supaya ada ekspektasi, ada harapan. Tapi bagaimana kalau tidak didapatkan yang kita harapkan? Jadi doa hari ini supaya atau karena. Kalau karena ada sesuatu yang sudah saya dapatkan, dan kalau tidak terjadi, tidak apa-apa, karena saya sudah dikasih. Tidak ada kekecewaan. Kenapa? Karena sih alana perjulu intelektual baru baik. Alana. Tapi kalau itu karena, kalau supaya saya akan melakukan ini supaya saya jadi A, B, dan C. Karena itu ketika aku mengasihimu supaya ada teman hari tuaku, atau karena engkau begitu baik padaku, coba dipikir, apa alasan kita? Apa alasan kita mengabdi kepada Tuhan? Apa alasan kita untuk mengabdi pada negara ini? Apa alasan Abang Preses untuk mengabdi pada Tuhan? Karena atau supaya? Kenapa Abang Preses mau jadi sekjen? Karena atau supaya? Kenapa Abang Inang ada di sini? Karena mau makan? Oh salah. Karena Abang ini teman kita, atau supaya kita jadi berteman sama Abang ini? Kita harus memikirkan 25 tahun apa alasan Abang Preses, abang saya ini menjadi pendeta. Dan hari ini kita diingatkan kembali, terutama karena abang ini dalam keadaan sehat. Abang ini 25 tahun kependetaan, abang di tahun abang akan mengikuti kependetaan apostol. Kita beri mak sehat abang, kusumono tuh itu. Nggak goda besok, akak senior tak sehat loh, akak bapak dari lalu besok. Amang gue ya, buat baca mantan sekjen aja, bisa tuh sama Amang Preses, sehat. Kalau Amang ini nasubuin dia, supaya atau karena. Kalau ada yang beraspirasi mau maju,
berbagai kontestasi pemilihan, baik itu di bangsa ini maupun di dalam gereja. Karena atau supaya tadi pagi kami ada di pembahasan dokumen keesaan gereja PGI. Karena tahun ini bukan hanya KBP yang bersinode godang, PGI lebih dulu bulan 11 sidang raya memilih ketua umum dan sekretaris. Apakah orang yang dipilih di situ melakukan semuanya karena atau supaya? Karena itu tidak mudah untuk memenuhi panggilan Tuhan ini. Mari kita lihat teks yang dipilih oleh abang saya ini. Teks ini adalah jawaban Maria terhadap malaikat ketika dia disuruh untuk mengandung bayi Yesus. Malaikat masuk ke rumah Maria lalu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut, apa artinya salam itu? Lalu ternyata artinya apa? Diberi dia tugas yang berat. Tugasnya dia akan mengandung, belum punya pasangan. Kalau akan mengandung belum punya pasangan, oh berat sekali ini nama. Mengandung belum punya pasangan, banyak sekali artinya dan tantangannya di dalam budaya mereka sendiri. Karena itu, karena tantangannya begitu berat ini, berat sekali. Tugas ini berat sekali. Makanya Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bagaimana hal itu mungkin terjadi ya pendeta? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Calon pendeta di AKBP pada bulan. Kemudian masuk di biro personalnya dengan Bang Proses, Bang Samuel. Ini dona bos pikir ya Bang. Gimana dong? Masuk ke berbagai jemaat, sempat menjadi pendeta resort Duta Permai, Setia Mekar, Reses Sumbaksel, masuk Borneo, lalu menjadi Bekasi. Dan pertanyaan bagaimana hal itu mungkin terjadi, kadang-kadang gampang dijawab, kadang-kadang susah. Aku udah ketika lepas kita, apa kita bangun, ada bersuku-suku ini, bagaimana hal ini bisa terjadi Tuhan? Ada bersuku-suku ini. Ini apa? Menjadi pendeta itu sulit sekali. Saya juga punya ketakutan ketika mau menjadi pendeta. Bahkan saya sempat pikir sekolah dulu lah sebelum jadi pendeta. Cuma biar dong bikin main kali padi tahun. Naraku yang pantas udah udah padi. Sekolah. Kalau boleh jujur, sekolah adalah satu cara untuk tidak duluan jadi pendeta. Alami biar orang karena pendeta selain dia pendeta seorang pemimpin spiritual membawa seorang pada Allah, tapi dia juga seorang yang diharapkan menjadi pimpinan jemaat. Dan ini adalah dua hal yang berbeda sebenarnya. Karena seorang pemimpin religius belum tentu jago manajemen. Dan seorang yang jago manajemen belum tentu spiritualnya baik pula. Menjadi pendeta itu adalah satu hal yang tidak mudah ini abang. Apalagi sudah 25 tahun dan kembali merenungkan jabatan kependetaan ini. Ini abang karena saya sekarang jadi ketua di STT Jakarta sejak sudah 12 tahun jadi dosen. Saya melihat ada perbedaan. Kemarin kami baru wawancara mahasiswa yang baru masuk. Kalau dia mau masuk jadi pendeta, kami mau masuk sekolah di STT, kami tanya dulu, kenapa mau masuk di sini gitu ya. Nah, selalu saya kelompokkan mahasiswa ini jawabannya cuma dua. Cuma dua tipe jawaban mahasiswa kalau ditanya kenapa mau masuk STT Jakarta, kenapa mau masuk STT, kenapa mau jadi sekolah pendeta. Yang pertama dia bilang, saya lihat pendeta itu terhormat, tomam dong, berdiri di mimbar, pakai toga, semua mendengar, sonari. Anggota DPR aja dia mendengarkan kita bicara. Bahkan dua para pendeta resort, para preses itu. Atau satu lagi, dia bilang pendeta adalah salah satu pekerjaan di mana saya bisa melayani Tuhan dengan penuh waktu. Jadi dua tipenya. Ini nama perbedaannya ada di gereja-gereja berbasis A dan berbasis B. Kira-kira pandita KBP, calon pandita KBP. Nah dia Pak Agusna, nodong, non
kiri, pandang kanan. Boleh dijawab ini, nggak usah terlalu tegang. Kira-kira kalau dari AKBP, jawabannya yang mana kira-kira? Ini atau ini? Akal wanita AKBP? Nomor? Kiri apa kanan? Langsung cuma kalau proses dia tuh harus strategi. Kiri atau kanan? Langsung mana? Kiri kanan. Jadi kalau gereja-gereja dari kebanyakan gereja-gereja berbasis daerah, Sokida, waduh. Baru kemarin saya wawancara. Kenapa? Oh, saya pernah di Medan. Saya lihat pendeta itu, berwibawa sekali dah bang. Aku maulah kayak gitu pakai toga. Ada yang jawabnya begini, ya saya mau mengabdi di gereja. Saya lihat ini adalah salah satu profesi yang bisa membuat saya melayani Tuhan penuh waktu. Nah ini dia. Kalau ini GKI banyak di sini. Ada juga menjawab, bos si koleson. Nah KBP, urus benar. Ale dah KBP, dah KBP. Katanya urus di gereja kami banyak urusan dari Jakarta ini. Langsung ditegur sama Prof Aritona. Tahu mau jadi apa kok? Karena itu saudara-saudara, menjadi seorang pendeta adalah suatu hal yang tidak mudah. Tidak mudah karena dalam berbagai hal dia dibentuk. Dan dalam setiap langkah selalu ada pertanyaan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bagaimana hal itu mungkin terjadi ketika jadi presiden? Sanggupkah saya Tuhan di Sumbaksar? Sanggupkah saya Tuhan dipindahkan ke Borneo? Kalau di Bekasi ada suku-suku ini, sanggupkah saya Tuhan? Namanya? Oh, terus mana? Mengapa, bagaimana hal ini mungkin terjadi? Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Ketika jadi pendeta YouTuber, ada suku-suku ini apa? Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Abang ini punya 150.000 subscriber. Jangan lupa subscribe dengan namanya ada di sini. 150 subscriber. Waktu saya buka udah ada iklannya. Udah monetize. Tapi saudara-saudara, bagaimana hal ini mungkin terjadi? 2021. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Berat? Enak. Tidak ada orang tua yang harus kehilangan anaknya. Oh, perjalanan pendeta itu tidak semuanya senang dan menggembirakan, ya nama. Banyak pergumulan yang harus dialami dan dijalani. Banyak pergumulan yang harus dilewati. Dan orang berharap lebih karena kau kan pendeta. Masa kau yang sedih, masa kau yang nangis. Kau yang menghibur kami. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Pertanyaan ini betul-betul mendasar bagi Maria. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Karena itu dalam setiap langkah kemudian malaikat berkata kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dia
tidak sendiri. Saudara-saudara, setelah mengetahui karena Tuhan menyertai, bukan supaya, karena Tuhan menyertai. Karena itu Maria menjawab, jadilah padaku menurut perkataan. Ini amal menjadi seorang pemimpin HKBP tidak mudah. Mengelola 3.700 gereja tidak mudah. Mengelola beberapa universitas, sekolah, 144 sekolah dari PAUD sampai SMA. Rumah sakit, beberapa yayasan. Kita akan menghadapi tantangan besar dalam bangsa ini. Bangsa ini menuju 2045 Indonesia emas. Kita sedang menyiapkan anak-anak muda. Masih banyak pertanyaan apakah IKN jadi atau tidak. Kita masih punya banyak pertanyaan. Kita punya banyak tantangan. Kita punya tantangan global. Artificial intelligence mengganggu kita, saudara-saudara. Akan banyak pekerjaan yang diambil alih. Dunia pendidikan berubah. Cara orang belajar pun berubah. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Menjadi seorang pemimpin tidak mudah. Tapi ingatlah janji Tuhan yang tadi. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi. Saudara, saya mau berbagi cerita tentang sebuah keluarga yang saya tahu. Sewaktu saya melayani di Belanda sebagai pendeta waktu sekolah, saya juga menjadi pendeta di sana di Gereja Kristen Indonesia Neder. Di gereja itu kebetulan sistemnya sistem memanggil penatua gitu ya. Sistemnya seperti GKI, bukan seperti AKBP. Jadi kami pergi memanggil penatua, lalu penatua ini dipilih oleh jemaat, lalu jemaat sama kita betul masuk warna Alendang siangwek saya sudah rupa masuk tu akaparhalo mamirit ini dari Pak Isena pantas di mirip mati jauh. Jadi ketika itu ada sebuah keluarga, keluarga ini istrinya mengalami apa yang namanya postpartum kardiomiopati, kelainan jantung sesudah melahirkan. Jadi fungsi jantung istrinya tinggal 10% waktu itu. Fungsi jantung istrinya tinggal 10% sesudah melahirkan. Jadi sudah melahirkan, dia tidak pernah bisa menggendong anaknya karena jantungnya lemah. Nah waktu itu karena sakitnya istrinya dirawat di rumah sakit beberapa bulan, kemudian diberi alat pacu jantung, macam-macam ditanam di istrinya, lalu sampai akhirnya istrinya diberi alatnya itulah sekarang yang memacu jantung, alatnya itulah jantungnya sekarang. Jadi ada kabel keluar dari badannya, lalu kabel yang keluar ini harus dipasang baterai. Jadi baterai ini diganti 12 jam sekali. Kalau lupa ganti baterai, berhenti jantungnya. Jadi jantungnya ada di baterai ini. Jadi begitu loh. Tapi prosesnya berlangsung lama, 1,5 tahun sudah melahirkan. Nah, dalam kondisi seperti itu, akhirnya anaknya stres juga, mengalami alergi karena tidak merasakan bisa bersama dengan orang tuanya karena ibunya harus dirawat, bapaknya harus kerja, dan di Belanda tidak ada hukumnya, karena hukumnya harus di Indonesia, susah didatangkan, hanya 2 bulan bisa. Dalam situasi seperti itu, gereja berusaha mengatur bagaimana cara kita bantu dia supaya dia membersihkan rumahnya lah, ada yang jaga anaknya, ada yang jemput dan lain sebagainya. Lalu pemerintah Belanda menyediakan bantuan, mereka kemudian boleh menitipkan anak. Jadi anaknya dititipkan setiap pukul 9 pagi sampai pukul 6 sore anaknya dititip. Lalu dalam situasi seperti itu terjadilah pemilihan majelis dan ada yang memasukkan nama dia sebagai calon penatua, nama bapaknya. Lalu ketika saya lihat nama itu sebagai pendeta kami di belakang kami periksa namanya, terus saya bilang,
Aduh, keterlaluan. Siapa yang masukkan namanya? Agak banyak juga yang masukkan namanya. Saya bilang ini keterlaluan. Ini orang lagi sedih, lagi susah. Orang ini tidak punya waktu, dia mengurus keluarga. Lalu saya bilang sama majelis, janganlah kita masukkan namanya. Biarkan dia istirahat dulu di rumah. Jangan kita ganggu. Ini keluarga lagi susah. Kebetulan anak kita anak keluarga makan yang boleh. Para samosir-museng kan itu. Yang habis sama samosir coba. Tarahado, pakilalaan coba samosir. Lalu penatuannya bilang seperti akhirnya saya ditegur sama penatua. Penatua bilang, pendeta, bukan hak pendeta bilang enggak. Kita tanya sama dia. Dia yang bilang enggak, jangan pendeta. Enggak. Pergilah kami ke rumah, lalu saya bilang, karena memang tersedia, ini ada panggilan, tapi kalau lain nggak mau, bilang nggak usah lah. Jadi belum mulai saya bilang nggak usah kalau mau boleh. Bilang nggak sempat. Dipanggil istrinya berdoa, kami pulang. Lalu 2 minggu kemudian setiap hari saya telepon. Lain kalau nggak bisa, bilang nggak usah lah. Bilang nggak usah. Kau lagi capek, istrimu sakit, anakmu susah, jangan. Ini repot nih. Karena di Belanda nama kuenya masuk kita jangan tahu. Anak pun di luar kota, cuma mobil. Jangan. Setelah 2 minggu dia telepon lalu dia bilang, "Lai, kami sudah ada jawabannya." Apa jawabannya? Kami bilang kami siap melayani. Kenapa saya bilang? Saya agak marah juga. Kenapa? Dia bilang, beginilah. Sudah dari dulu kami siap untuk melayani Tuhan. Karena kami sudah punya janji sama Tuhan, karena Tuhan baik sama kami. Kalau Tuhan panggil untuk melayani, kami akan diam. Kalau Tuhan panggil, kami akan diam. Karena itu saudara-saudara, kemudian dia menjadi seorang majelis dan dia menjadi majelis yang paling aktif di dalam pelayanan. Kemudian setelah itu saya pulang ke Indonesia. Dan saya baru dengar tahun lalu istrinya yang menjadi majelis karena harus berganti, tidak seperti kita. Karena mereka merasa begitu besar kasih Allah. Karena kasih Allah. Kalau pertanyaan buat kita dalam setiap tugas kita adalah bagaimana mungkin hal ini terjadi? Jadilah padaku menurut kehendak. Karena kebaikan Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak. Apapun tugas selanjutnya, jadilah padaku menurut kehendak. Kalau alasan kita mau melakukan tugas-tugas ini adalah karena, bukan supaya, karena begitu baik Tuhan padaku. Apapun tugas yang diberikan, saya tidak akan kecewa Tuhan. Tapi saya siap melakukan tugas apapun, jadilah padaku menurut kehendak. Karena itu abang, kalau sudah berjanji pada Tuhan, siap Tuhan, penuhi janji. Penuhi janji. Katakan dia jika ya, dan tidak jika tidak. Kadang-kadang kita orang Indonesia ini kalau diundang makan di luar negeri suka gak enak. Berapa orang yang datang? 1 orang. HP naruh 4, gitu kan? Makanya undang. Kenapa kalau bikin undangan? Nah, kalau undangan 1, hitung berapa orang yang datang. Kalau saya kirim undangan 3 hal naruh. Oh, 4 dong? 2 dong? 2 dong? Jadi kalau di Belanda, kalau dibilang 2, berapa yang datang? 2. Supnya dia bikin pas di mangkuk kedua, 1, 2, habis. Itu kalau di Belanda. Jadi kalau dibilang 2,
datang anak, ini siapa? Nah saya undang, Ido Okui, saya nama mana dulu. Isya, sana diundang, gitu. Begitu dua, pas, selesai, nggak ada yang lain. Kalau di Indonesia, kita bilang tabu, apa lo? Upatan. Tapi di Indonesia kita selalu siapkan makanan lebih dari. Jadi berapa yang diundang dua, makanannya bisa dibawa pulang pakai plastik. Ingkar janji bisa merugikan dalam berbagai konteks. Bisa rugi bilang sayang tapi tidak sayang. Bisa kecewa bilang tidak sayang, ternyata sayang. Bisa rugi bilang saya tidak mau jadi pimpinan, tapi ternyata mau. Bisa juga bilang mau, tapi ternyata tidak mau. Tapi yang kedua lebih jarang. Lebih banyak yang pertama, bilang tidak mau, tapi mau. Tetapi pada akhirnya, kalau kita berjanji, apa motivasimu? Supaya melawan karma. Abang telah mendapatkan berbagai hal dari Tuhan dalam karya pelayanan. Dan dalam buku ini yang nanti akan diluncurkan melampaui simbol, abang sudah memikul salib. Bukan hanya simbol abang, itu adalah betul-betul suatu hal yang nyata yang dipegang. Salib. Apa yang menjadi motivasi dalam untuk mencari posisi tertentu dalam pelayanan? Abang ingat, khususnya buat teman-teman senior saya, para adik saya menjadi pendeta. Alasan kita menjadi pendeta adalah karena kasih Allah begitu besar dalam hidupku. Aku ingin memberi kembali apa yang bisa aku berikan kepada Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan, pelayanan adalah bagian dari ucapan syukur. Bukan supaya, tetapi karena. Ini aku, utus aku, jadilah menurut. Amin. Mari kita berdoa.